معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله المرسلين وقيم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى
والضلال والغي والرشاد والشك واليقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kami sebagai khatib ingin berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sampai kepada level yang tertinggi yang telah diterapkan oleh para ulama, para salafus saleh, para anbiya. Karena ulama membagi takwa menjadi tiga. Yang pertama adalah takwa yang paling tinggi, yaitu ayat taqiyallah ijalalan lahu wa qiyaman bihaqqihi. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, rajin salat hanya semata-mata ijlalan wa qiyaman bihaqqihi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan selain itu, hanya ijlal wa qiyaman bihaqqi. Inilah takwa yang paling tinggi. Kemudian takwa yang menengah, yang sedang-sedang, yaitu adalah ayat taqiyallah bin nisbatil lati bainahu wa baina rabbih. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hanya ada hubungan di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Khalik, zat yang menciptakannya, dia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level takwa yang menengah. Kemudian takwa yang paling rendah, yaitu adalah ayat taqiyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, talaban li thawabihi, hanya mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Karena semata-mata khaufan min iqabihi, takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah marilah kita takwa yang ada diri kita sampaikan, kita naikkan kepada level yang paling tinggi, yaitu takwa yang telah diterapkan para ulama salafus saleh, para anbiya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ijlalan wa qiyaman bihaqqihi, yaitu adalah ijlal, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita adalah umat manusia, tidak lain kita hadir ke masjid mengikuti salat Jumat semata-mata mencari maghfirah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an kriteria orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan maghfirah Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang mana surga luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, semuanya itu diperuntukkan, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, melanjutkan dalam ayatnya, siapakah orang yang akan mendapatkan ampunan Allah? Siapakah orang yang dikatakan orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, baik dia waktu lapang maupun dia waktu sulit. Ekonomi dalam keadaan murad marid, keluarga masya Allah tidak sakinah mawaddah warahmah, tapi dia
ada takwa di dalam hatinya, selalu memperhatikan orang lain. Padahal Nabiullah Ibrahim diceritakan, ada cerita Nabiullah Ibrahim setelah selesai membangun Masjidil Haram, selesai beliau salat sebanyak 1000 rakaat, ditegur oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim, betapa bagus yang kamu lakukan wahai Ibrahim, lakin luqmatun fi batnin ja'i allati tunfiqu 'alaiha khairum min hadza kullih, akan tetapi kamu menginfakkan harta kamu kepada orang yang sangat kelaparan, itu lebih bagus kamu salat, lebih bagus daripada kamu salat 1000 rakaat di Masjidil Haram. Dengan artian apa? Kita rajin salat ke masjid, mengikuti salat jamaah, tapi ada tetangga kita yang sangat membutuhkan, itu tidak baik juga. Kita di samping kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu kita memperhatikan orang yang sangat kelaparan, yang membutuhkan terhadap bantuan kita. Masya Allah, Masjidil Haram adalah tempat yang dimana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tempat yang dimana pahala dilipat gandakan. Tapi kalau hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya ayat teguran Allah kepada Nabiullah Ibrahim, tapi lebih bagus daripada kamu salat di Masjidil Haram 1000 rakaat. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah poin yang pertama, orang yang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga yang mana luasnya seperti langit dan bumi. Allah sampaikan selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha. Apa itu wal kadhimin al ghaidha? Adalah orang yang bisa mampu menahan marah ketika dia dipancing untuk marah, dipancing oleh istrinya, dipancing oleh keluarganya, tapi ini mempunyai orang yang mempunyai hatinya, orang adalah orang yang bertakwa, yaitu adalah wal kadhiminal ghaidha. Dia elus dadanya, sabar menghadapi semua ini, maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa syadid bisur'ah, bukan orang yang kuat, orang yang otot berotot, orang yang mampu membanting. Innama syadid man yamliku nafsahu bil ghadab indal ghadab. Orang yang kuat yaitu adalah orang yang bisa mampu menahan nafsunya, menahan dirinya ketika dia dipancing oleh orang lain, dia tahan bagaimana sekiranya tidak marah kepada orang tersebut. Ini yang nantinya adalah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina alladzina yunfikuna fis sarra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas, yaitu adalah orang yang selalu memaafkan kepada orang lain. Sebesar apapun salahnya orang lain, seberapapun salahnya tetangga, istri kepada kita semua, tapi di dalam hati kita ada kriteria orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan ampunan Allah, maafkan tetangga itu. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Ali bin Husain. Beliau adalah putra Sayyidina Ali. Beliau punya budak-budak itu membawakan air, kemudian dibawakan kepada beliau, ternyata mangkok wadah air jatuh kepada wajahnya. Mangkok itu sangat berat. Seumpamanya dia marah, pasti marah kalau seumpamanya kena kepada orang lain, tapi ini adalah kena kepada Sayyidina Husain, yaitu kena kepada Sayyidina Ali bin Husain. Dia adalah al-afina 'anin nas, orang yang selalu pemaaf, memaafkan kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat baik akan didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan perhatian penuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita terapkan poin-poin tersebut supaya kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al-ahya'i minhul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna waj'al awladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana wa ighfir dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.